Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Dan salah satu dari kenikmatan tersebut adalah nikmat diluangkannya waktu kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bisa mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka adapun pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat dari waktu luang kita, yaitu dengan mempelajari ilmu hadis. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mengulang beberapa materi yang telah kita bahas pada pertemuan kita selama daring. Adapun kita akan mulai dari awal, dan silakan untuk bisa dibuka bukunya di halaman 5. Kita mulai masuk dari mustalahul hadis, kemudian membedakan antara hadis khobar, athar, dan hadis qudsi. Pada pertemuan yang dulu yang telah kita bahas, yaitu tentang hadis, kemudian khobar, athar, dan hadis qudsi, kita akan mengulang bahwasanya yang namanya hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Yang namanya hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Dari perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, atau sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu al-khabar. Bima'na al-hadis. Fayu'rafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis wa qila al-khabaru ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Fayakunu a'ammu min al-hadithi wa ashmal. Adapun khabar itu juga bisa bermakna hadis. Sebagaimana pengertian sebelumnya itu hadis ma'udhifa ila nabi ila akhirih. Kemudian dikatakan bahwasanya yang namanya al-khabaru ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Yang namanya khabar di sini adalah yang disandarkan kepada nabi wa ila ghairihi, dan disandarkan kepada yang lainnya, mungkin dari sahabat atau para tabi'in. Fayakunu a'ammu minal hadis. Maka khabar ini lebih umum daripada hadis. Kalau hadis itu hanya disandarkan kepada Nabi, akan tetapi kalau khabar itu tidak hanya disandarkan kepada Nabi, akan tetapi bisa disandarkan kepada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu al-athar, yaitu athar. Ma udhifa ila as-sahabi aw tabi'i. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyad fa yuqalu wa fil athari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun athar di sini adalah ma udhifa ila sahabi atau tabi'i, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Adapun ketika athar tersebut disandarkan kepada Nabi, maka biasanya menggunakan perkataan tertentu. Contohnya adalah wa fil athari 'anin nabi, yaitu ada athar dari Nabi. Nah, itu ketika athar tersebut bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya itu al-haditsul qudsi, yaitu hadis qudsi. Ma rahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih.
ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala wa yusamma aidan al-hadits ar-rabbani wal haditsul ilahi. Adapun hadis qudsi di sini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan Nabi dari Rabb-nya langsung, dari Allah Ta'ala. Kemudian hadis qudsi juga disebut dengan al-haditsur rabbani. Hadis rabbani wal hadisul ilahi atau hadis ilahi. Adapun contohnya di situ adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala ana 'inda dhanni 'abdi bi dan seterusnya. Itu contoh daripada hadis qudsi. Adapun penjabaran daripada macam-macam khabar, insyaallah nanti akan kita jabarkan. Silakan bisa dilihat pada tabel di sini. Silakan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di situ ada taqsimul khabar, pembagian khabar, atau bisa sesuaikan juga dalam kitab yaitu di halaman 6. Yanqasimul khabar bi'tibari turuqihi naqlihi ilaina ila qismain mutawatir wa ahad. Maka dari sisi usulihi ilaina sampainya kepada kita, maka khabar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Adapun mutawatir dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan lafzi atau dalam kitab disebutkan mutawatir lafdzun wa ma'nan. Kemudian yang kedua ada maknawi atau mutawatir makna faqat. Mutawatir secara makna saja. Kemudian yang kedua ada hadis ahad. Dari sisi sampainya kepada kita, yang kedua ada hadis ahad. Dan di sini kita sudah mempelajarinya, pembagiannya yaitu bi'tibari adadi turuqih dan bi'tibari kuwatihi wa dha'fih. Yaitu dari sisi jumlah perawinya. Kemudian juga dari sisi rutbah atau kuwatihi wa dha'fih. Adapun dari sisi jumlah perawinya, bi'tibari turuqi ila salasati aqsam di sini disebutkan yaitu di halaman 7 ada masyhurun wa azizun wa gharibun. Yaitu hadis masyhur, kemudian hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur ma rawahu thalatha faktsar wa lam yablugh hadd tawatur. Yang namanya hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Kemudian adapun hadis aziz, yaitu yang kedua, ma rawahu thnani faqat, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Adapun yang ketiga yaitu al hadis gharib, hadis gharib ma rawahu wahid faqat, yaitu yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Yaitu dari sisi apa? Ada di turuqih, jumlah perawinya. Kemudian dari sisi rutbah di sini au bi'tibari quwwatihi wa dha'fi, asalnya adalah dibagi menjadi 2, ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang hadis tersebut bisa diterima dan ada yang tertolak. Adapun yang diterima, maka ini masuknya pada sahih dan hasan. Adapun yang mardud itu hanya satu, yaitu dhaif. Kemudian disebutkan sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih li dzati dan sahih li ghairihi, sebagai mana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Adapun hadis hasan, dan ini yang belum kita bahas, tapi hasan itu juga sama dibagi menjadi 2, yaitu al-hasan li dzati atau hasan li ghairihi. Adapun yang terakhir adalah hadis dhaif. Nah, itulah pembagiannya yang insyaallah akan kita pelajari di semester 1 ini. Kemudian pembagian secara umumnya di sini yang sama,
Itu ada khobar mutawatir, ada khobar ahad. Yang lebih spesifik lagi di sini ada mutawatir al-lafzi, mutawatir ma'nawi sama. Kemudian hadis yang makbul yaitu hadis sahih dan hasan dibagi menjadi dua, sahih lidzati dan sahih lighairihi. Hasan juga sama, hasan lidzati dan hasan lighairihi. Yaitu dari sisi diterimanya hadis. Kemudian yang mardud itu hanya satu, yaitu ad-dhaif. Yaitulah gambaran daripada al-khabarul ahad. Ya, al-khabarul ahad bi'atibari ar-rutbah, yaitu ada 5, sahih lidzati, sahih lighairihi, hasan lidzati, hasan lighairihi dan ad-dhaif. Nah, itulah pembagian secara global daripada hadis yang telah kita pelajari atau yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Alhamdulillah untuk pembelajaran daring kita mungkin hanya kita cukupkan pada hadis sahih li ghairihi. Adapun mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya kita bisa secara langsung atau secara tatap muka, tidak lagi dengan daring. Dan nantinya mudah-mudahan bisa masuk di bagian yang berikutnya, yaitu al-hasan lidzati wa hasan li ghairihi dan dhaif. Kemudian juga di bagian syarah ta'rif sahih lidzati. Karena yang menjadi patokan di sini adalah sahih lidzati yang memiliki beberapa syarat. Seperti misalnya al-adalah, tamamud dabt, ittisalus sanad, tidak syad atau tidak ada cacat. Kemudian adamul illah, enggak ada illah. Yaitu di antara syarat daripada hadis sahih lidzati. Dan nantinya insyaallah akan kita pelajari pada semester ini. Yang mudah-mudahan sedikit dari murojaah untuk materi pelajaran selama kita daring. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.